Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam. Kita akan kembali memuji memuliakan nama Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan seluruh alam semesta dan isinya. Kita percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup dan berkuasa. Mari kita datang kepada Dia dengan penuh ucapan syukur karena penyertaannya yang luar biasa untuk saudara dan saya sampai saat ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janji.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku. Walau ku tak mengerti, walau ku tak melihat, kami mau percaya Tuhan. Kami mau percaya Engkau kerjakan yang terbaik, selalu yang terbaik. Kami mau andalkan Tuhan, kami berserah padamu Yesusku. Oh Yesusku, Engkau segalanya, Engkau segalanya, Yesusku, Yesusku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya hanya padamu, hatiku percaya Engkau Tuhanku, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini bukan karena kekuatan kami. Ini bukan karena gagah hebat kami. Kami masih boleh tetap teguh berdiri untuk melayani Engkau, untuk memuji, mengagungkan nama-Mu. Semua karena kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kita akan membaca di dalam Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-17 mulai sampai yang terakhir. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu.
Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kita tahu Abraham diberikan predikat oleh Allah sebagai bapak orang yang percaya. Tentu predikat ini tidak begitu saja dengan mudahnya diperoleh. Banyak pengorbanan, banyak tangisan dan air mata. Banyak hal yang harus diberikan untuk menuruti, mempercayai janji Tuhan. Kalau kita sudah membaca di dalam Alkitab, bagaimana Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari kaum keluarganya, meninggalkan tanah kelahirannya Ur Kasdim, menuju ke tempat di mana Tuhan tunjukkan kepada dia. Kalau mungkin kita mengatakan, oh aku akan mengirim kamu ke Jakarta, itu sesuatu yang pasti bukan? Oh aku akan mengirim kamu ke luar negeri, ke Amerika, itu sudah jelas bukan? Dan kita pasti akan percaya, oh ya saya pasti akan sampai di Amerika. Tapi Abraham tidak. Tuhan mengatakan, ke tempat yang akan kukatakan kepadamu, kamu harus pergi. Menurut logika manusia, hal ini tidak memiliki kepastian. Hal ini tidak mengandung janji yang pasti yang bisa memberikan jaminan. Iya nanti kalau di sana saya bisa hidup enak. Iya nanti kalau di sana saya bisa dapat pekerjaan yang baik. Iya nanti kalau saya bisa dapat tempat tinggal yang enak. Setiap kita berhak mempertanyakan hal ini ya. Tapi Abraham tidak pernah mempertanyakan hal itu kepada Tuhan. Dia nurut, dia taat, meskipun dia tidak tahu kemana Tuhan akan memimpin perjalanan hidupnya. Bahkan Tuhan janjikan, engkau akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Loh, satu orang anak saja dia tidak punya kok. Kok mau jadi bapa banyak bangsa? Satu hal yang tidak bisa diterima oleh akal sehat kita. Tapi iman itu tidak bisa dihitung dengan logika kita. Iman itu tidak bisa dibanding-bandingkan dengan akal sehat kita. Tapi kita orang yang percaya, kita mau belajar seperti Abraham. Tidak mudah mengatakan orang percaya hanya hidup dengan iman, tidak dengan melihat. Loh, di sekitar kita ini loh banyak hal yang menyusahkan, banyak yang menakutkan, banyak yang mengkhawatirkan. Bagaimana masa depanku nanti? Bagaimana anak-anakku? Bagaimana pekerjaanku? Bagaimana ini itu? Keuangan keluargaku, ekonomiku, apalagi dalam masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Sepertinya tidak ada kepastian. Tapi ingat, bagi orang yang percaya, yang mau menuruti firman Tuhan, kita memiliki janji yang pasti, seperti yang sudah Tuhan berikan kepada Abraham.
25 tahun Abraham harus menantikan janji Tuhan untuk memperoleh anak yang bernama Ishak. Bukan waktu yang pendek. Kalau kita inginnya yang instan, kalau bisa sekarang Tuhan, harus sekarang Tuhan. Nggak mau kerja ngoyo-ngoyo, nggak mau. Maunya kerja langsung, dapat mobil, dapat rumah, gaji besar. Tapi Tuhan inginkan, ayo belajar tekun menantikan janji Tuhan. Ayo belajar mempercayai Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kalau segalanya berjalan dengan enak, kita tidak perlu Tuhan. Kalau segalanya sudah terlengkapi, tercukupi, kita tidak akan pernah mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi di tengah masalah, di tengah penderitaan, di tengah air mata tangisan, kita diajari Tuhan untuk sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, mempercayai janji Tuhan, meskipun belum kita lihat, meskipun belum kita terima. 25 tahun Abraham mendapatkan Ishak, dan saat Ishak diminta oleh Tuhan untuk dijadikan korban bakaran, Abraham cuma bilang, ya Tuhan, Tuhan yang akan menyediakan domba untuk korban bakaran itu anakku. Dan iman inilah yang membuat Abraham menjadi bapak orang percaya. Janji untuk Abraham ini juga berlaku untuk saudara dan saya yang hidup di zaman di mana kesusahan, kesulitan ini semakin bertambah besar. Abraham manusia biasa, sama seperti kita. Bisa lapar, bisa haus, bisa menangis karena penderitaan, bisa susah. Kita juga manusia biasa yang bisa mengalami hal itu. Tapi yang membuat kita berbeda dari dunia ini, kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, yang sanggup menghidupkan yang mati, yang sanggup menghidupkan setiap iman-iman yang mulai loyo, iman-iman yang mulai kehilangan harapan. Balik kepada Tuhan, percayai janji Tuhan, seperti Abraham dengan tekun menantikan janji Tuhan. Mari kita juga belajar tekun menantikan janji itu. Karena di akhirnya nanti, saudara dan saya tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Terima kasih Tuhan. Buat kasih Tuhan, buat kesetiaan Tuhan, yang terus ingatkan kami supaya kami ini tidak mudah putus asa, tidak mudah melupakan janji Tuhan, tidak mudah melupakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi kami mau tetap pegang janji Tuhan, kami mau tetap taat menuruti perintah Tuhan, meskipun mungkin itu sangat sulit, meskipun secara manusia tidak masuk akal. Tapi kami mau tetap mempercayai kalau Tuhan yang mengizinkan itu terjadi, kalau Tuhan yang mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kami, Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan sehingga kami bisa mengatasi setiap masalah yang terjadi dalam hidup kami, dan kami akan menjadi pemenang seperti Abraham, sudah mengalami janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Terima kasih untuk malam ini. Terima kasih Engkau yang terus bersama-sama dengan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami, masa depan kami hanya ke dalam tangan Tuhan yang hebat dan luar biasa itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan Engkau yang akan menyempurnakan semuanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih untuk kasih Tuhan, untuk saudara yang terus mau bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beristirahat, sampai ketemu kembali di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.